Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Terima kasih sudah klik video ini, like, comment, share, dan juga subscribe. Berbeda dari video sebelumnya, saya hanya monolog ya, cuman sendirian. Tapi hari ini sudah teman-teman lihat dengan seksama, ada sosok yang luar biasa tampan, berkarisma, kemudian juga berwibawa, tapi masih single. Ada Dr. Fakhri Marifatani. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah sehat. Terima kasih untuk waktunya yang sangat padat dari jadwal-jadwal yang sudah ditentukan ya. Sering tertunda ya nih? Sering tertunda. Kita udah janjian kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun. Setahunan lah, setahunan. Setahun lebih ya. Jangan ini Dok, jangan mencoba untuk menyelamatkan diri. 2 tahun kalau tidak salah, awal-awal corona waktu itu ya. Setahunan. Iya. Setengah tahun. Corona udah 2 tahun Dok. Kan masuk ke Sumatera Barat bulan April. Oke, pembelaan diterima. Sudah hampir satu tahun lebih lah ya, 2 tahun lebih. Tapi karena ada panggilan tugas, akhirnya pergi ke Wisma Atlet. Ya, sebagai dokter relawan lah ya. Tapi kita sebelum masuk ke situ Dok, ini dulu lah perjalanan dokter dulu. Saya basicnya aja dulu. Di awal jadi dokter itu kan otomatis ada sekolahnya, ada kuliahnya ya kan. Sebenarnya stigma yang ada di masyarakat itu yang katanya kuliah kedokteran atau sekolah kedokteran atau sekolah kesehatan itu mahal. Ya, itu apakah benar atau hanya stigma orang-orang saja karena malas saja gitu? Sebenarnya kalau misalnya kita lihat nih, ini bahasa Indonesianya gaul tapi agak-agak logat Minang ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi kalau kita lihat untuk pembelajaran kedokteran, biayanya itu memang mahal. Tidak salah jika orang berkata pendidikan kedokteran itu mahal. Bahkan dulu ketika saya lulus kedokteran, ini ada kakak ya, saudara laki-laki ya. Iya. Bahkan nyuruh gini, berapa bayar kuliahnya? Kalau nggak sanggup, ada soh yang mau dijual kayak gitulah. Oh. Nah, Sampai ada jaminan gitu ya? ya intinya dukungan dari keluarga juga ada. Tapi setelah ditanya, kan ternyata dulu itu masih kayaknya kalau di Unan terakhir itu tahun kami 2012 atau 2012 itu memang masih pembiayaan ini dia dapat subsidi dari pemerintah. Jadi bentuk universitas kami itu masih apa ya istilahnya, masih bukan PTNBH lah. Kalau yang setelah 2013 itu jadi PTNBH. BH ini Badan Hukum atau Bantuan Hukum. PTNBH itu perguruan tinggi berbadan hukum gitu. Nggak tahu. PTNBH ya. Sistem pengelolaannya ini kayaknya gini. Intinya saat kami masuk kuliah dulu, ini subsidinya ini memang dari pemerintah ke mahasiswa. Nah, setelah jadi PTNBH, subsidinya itu antar mahasiswa ke mahasiswa lain. Oh, berarti berbagi antara mahasiswa dengan mahasiswa lain gitu. Kayak ini ya, beasiswa gitulah ya. Salah, tapi intinya kan semua orang dapat yang kaya diambil lebih besar untuk menutupi yang oh iya, nah, paham. pas kami dulu, ini kan kalau ceritanya negeri, kalau swasta udah jelas ya kalau untuk biaya mahal. Jangankan untuk kedokteran, jurusan umum pun memang di swasta itu lebih mahal biasanya. Ada yang lebih murah. Tapi kan ya kita compare dengan jurusan yang sama. Nah, untuk Unan ini kami dulu yang kan ada 3 trip, 4 trip sih sebenarnya. Tapi yang 1 trip untuk luar negeri, Malaysia. Trip pertama ini namanya masih SNMPTN atau ujian undangan, kuliah undangan kayak gitu. Kalau dulu awalnya PMDK ya kan? Iya dulu. Sekarang udah ganti SBMPTN ya? Kalau saat kita memang SNMPTN undangan dan SNMPTN tulis. Iya, tapi sebelum itu. Ya, sebelum PMDK. Sebelumnya lagi ada Sipen Maru. Oh iya. Itu udah lama banget itu, Dok. Kamu tahu Sipen Maru berarti kamu udah lebih tua dibanding kami. Jelas. Oke, terus kalau misalnya SNMPTN undangan, biayanya ini sama, masih subsidi pemerintah full, dan SNMPTN tulis juga kayak gitu. Yang undangan ini
kalau nggak salah biaya pendaftaran masuknya hampir sama lah. Di kedokteran itu sekitar 9.750.000 kalau Awal. ya uang pangkalnya Pangkal, ya. udah masuk semester pertama. Mm. Dan kawan-kawan undangan lebih mahal sedikit. Pernah nanya juga ke teman-teman ya, kenapa bisa mahal, katanya karena kami nggak ujian. Nggak tahu lah ya. Oh, justru karena undangan lebih mahal. Nggak tahu, intinya kan itulah kisaran Oh iya, mahal. iya. Oke. Terus kami yang ujian tulis, saya termasuk ujian tulis karena Iya. nilai rapor tidak mencukupi masuk. Kalau dulu kami yang bisa ikut undangan tuh yang 40%. Iya. 40% yang sekolah baru bisa mengajukan untuk undangan, dan saya ranking terakhir. Nah, bukan terakhir. 2 terakhir di kelas kayaknya. Tahu lah, jadinya kayak gitu. Iya. Nggak memenuhi. Dia kan melihat grafik nilai. Iya. Dan nilai saya emang jangankan mau grafiknya naik, yang tidak tuntas pun ada. Kimia dulu. Kimia. Nah, jadi nggak ikut undangan, terus ikut ujian tulis. Nah, yang ujian tulis ini kami bayar 9.750.000. Iya. Dan uang semester berikutnya sih, yang pertama langsung 9.750.000 itu udah include uang semester. Nah, untuk semester berikutnya 1.050.000. Itu untuk ujian tulis, semuanya merata. Yang ketiga itu ada ujian mandiri. Ujian mandiri ini apa ya? Ujian mandiri biasanya kalau ini ya yang paling terakhir gitu ya, tes yang paling terakhir gitu. Di kampus ya terakhir. Oke. Oke, terganggu. Nah, jadi yang ketiga ini tesnya ini ujian mandiri atau non reguler. Jadi biasanya memang tidak ada kaitannya ke pusat sih untuk pendaftarannya. Tapi lebih ke dikelola kampus, atau nanti biasanya ada yang beberapa universitas join, misalnya Sumatera Bagian Utara atau Sumatera Barat. Nah, kalau nggak salah uang semester kawan-kawan ini 6,5 juta. Uang masuknya ini 60 sampai 70-an juta. 69 juta. Kalau yang 9 juta tadi itu perbedaan dengan yang 6 juta tadi ini? Nah, kira-kira lupa pastinya gimana. Oh ya. Nah, 6,5 juta per semester kita berapa? Intinya range-nya itu 6 sampai 7 juta atau 8 juta. Ya. Dan uang masuknya ini 70 sampai 80 juta. Jadi 70 sampai 80 juta. Iya, 80 juta. Luar biasa mahal ya. Bukan mahal lagi itu. Yang terakhir ini dari Malaysia. Malaysia ini memang difasilitasi kampus. Mereka bayar berapa ya? Pertukaran mahasiswa kah? Bukan pertukaran, memang Dia daftar. kelas internasional kami. Ada yang Yang internasional. berhak untuk kelas internasional ini adalah kawan-kawan yang dari Malaysia gitu. Mereka ini bayar sekitar 150 juta kalau nggak salah uang semesternya, saya tidak tahu karena emang nggak sepatannya sih. Iya. Nah, itu kan tahun kami terakhir ya kayak gitu. Nah, tahun berikutnya kan karena kampus ini udah berubah jadi PTNBH, akhirnya ya udah subsidi pemerintah ini dihilangkan, dan subsidi yang dimiliki mahasiswa adalah subsidi oleh ya kawan-kawan kuliah lain lah. Jadi tapi sebentar, untuk yang tahun kami tetap ada bidik misi, jadi kawan-kawan yang kurang mampu tetap malah dapat uang saku sekitar berapa ya, 600-an ribu satu bulan. Per bulan 600.000. Dan dirapel kayak kalau nggak salah 3 bulanan. Ya tapi lumayan lah dok. Ya. Intinya nggak bayar uang kuliah, cuma bikin kos dan makan. Iya. Tapi untuk biaya kedokteran 600.000 itu untuk kos-kosan. Kalau saya dulu kemarin emang kos-kosan bareng teman-teman bidik misi, kebetulan satu kampung. Dan memang ini kami nyewa kosan biar murah itu satu kamar berdua, 500.000 sebulan. Kalau terus habis itu kami kontraknya ini berapa ya, 10 juta 1 tahun, ada 2-3 kamar kayak gitu. Intinya murah lah, bisa dicari tergantung kebutuhan kita, tergantung kemampuan lah ya. Kemampuan juga bisa, keinginan juga bisa. Soalnya kalau saya pribadi mampu untuk beli rumah sebenarnya, tapi karena merendah ya. Tidurnya di kampus aja, jadi ada di kayak base camp gitu. Base campnya di masjid kampus, jadi kebetulan angkatan yang menjadi garip masjid. Udah kami tidur di masjid sambil belajar. Jadi kos itu hanya untuk tempat barang. Udah kayak tempat mencuci, kayak tempat mandi kayak gitu. Tapi kalau nginep tidur di masjid itu. Kampus, sejarah masjid Kaunan. Iya. Nah,
Untuk tahun berikutnya mulai 2013 itu karena bentuk universitas ini berubah, jadi memang uang kuliah ini jadi melejit. Melejit ini sesuai dengan kemampuan sih harusnya. Tapi ternyata emang banyak juga yang komplain. Jadi gini, mahasiswa yang masuk itu mau ujian apapun mereka akan dibebankan uang kuliah berdasarkan kemampuan orang tua dan harusnya tanggungan orang tua tersebut. Jadi awalnya ada 5 level, beberapa tahun berikutnya itu ada 7 level kalau nggak salah. Intinya itu range uang kuliahnya itu dari 500.000 hingga 11 juta atau 15 Per bulan? semester. Per semester ya? Nah. Sorry. Jadi Oke, terus? Iya, nggak gede. Nah, 500.000 Itu sampai 15 juta. Itu dibagi-bagi, ada yang 1 juta, 3 juta kayak gitulah. Nah, yang jadi masalah ini kan kalau gambaran kedokteran saja, tapi kemarin sempat dapat gambaran juga di kampus lain. Beberapa orang tua ini keberatan, contohnya gini, bapaknya udah meninggal, ibunya pegawai negeri, langsung diberikan level tertinggi. Ya kalau di kedokteran berarti kan 15 juta. Iya. Jadi kan emang 15 bagi 6, berarti kan 2,5 juta 1 bulan yang harus disisihkan itu 2,5 juta kan besar. Kalau itu bukan besar sih, tapi sangat besar sih. Maksudnya UMR, UMR UMR ya. Sekitar berapa? Palingan 2,5 juta lah ya. Belum lagi kita lihat nanti biaya untuk kehidupan sehari-hari. Iya, kos berarti. tadi. Ya, betul. Kan untuk kos saja nggak 500.000 rata-rata, berarti orang tuanya harus mengeluarkan biaya 3 juta untuk satu anak. Satu anak belum tentu kalau misalnya dia Belum makan ya. belum anak yang lain, belum Iya. orang tuanya. Ya, belum ada sedekah lagi gitu kan. Ya. Intinya memang beberapa keberatan, akhirnya memang ya gambarannya sampai saat ini memang mahal. Emang mahal. Ini dari dulu sampai sekarang ya. Tapi sekarang lebih mahal daripada yang kemarin. Enggak sih, kalau dulu kalau saya 1.50.000, uang kuliahnya 750.000, uang praktikum 300.000. Total? Satu semester cuma bayar 1.50.000. Itu angkatan kami terakhir kayak gitu. Untuk kelas yang reguler. Setelah di bawah dokter? Nah, itu yang variasi tadi ada yang 500.000 sampai 15. Oh, berarti kalau angkatan dokter 1.750.000. 1.050.000. 1.050.000 udah masuk semua ini komodir. Setelah uang pangkal tadi ya. Ya, setelah yang 9 juta tadi ya. Kan 9.750.000 itu kan untuk semester 1, semester berikutnya itu bayar 1.050.000. Berarti baru masuk kuliah sekitaran 10 juta lah ya. 10 juta. Iya, 10 juta. 10 juta lah. Termasuk ini ya, yang lainnya kosan atau apa gitu ya. Terus semester selanjutnya bayar 1.050.000. Itu angkatan dokter. Iya, nah itu jadi kalau dibayang-bayangkan nih 1.050.000 dibandingkan kawan-kawan ini kan kebetulan orang tua memang PNS juga. Iya. Tapi kan kita kan tahu PNS itu kan ya nggak wow ya orang kira. Iya. Mungkin cukup, tapi untuk membayangkan bayar uang semester 15 juta tuh saya pribadi nih dan teman-teman yang orang tuanya juga PNS langsung coba kita mungkin telat masuk di angkatan bawah nih. Iya. Kita nggak bakal jadi kedokteran, kita bakal jadi lain. Tapi kalau dokter pribadi memang pengen jadi dokter kah atau coba-coba gitu? Ini agak lucu. Jadi sebenarnya cita-cita setiap orang mungkin pas kecil ingin jadi dokter dan cita-cita orang tuanya mungkin kayak gitu juga. Soalnya kan emang dokter ini apa ya kesannya ini satu kali center 5 juta gitu ya. Kayaknya nggak ada sih orang tua awal-awalnya mikirin itu. Iya. Tapi mungkin kalau dulu emang ada, tapi sekarang kalau dulu ada sih, kalau sekarang lebih ada. Sekarang dokter umum itu dibiayai satu pasien berapa ya kalau BPJS? 10.000 atau berapa? Per pasien. Intinya ya kalau niat motifnya kayak semboyan itu. Iya. Salah satu bupati di tempat saya bekerja. Kalau mau kaya jangan jadi PNS, jangan jadi tenaga kesehatan atau PNS ya. Iya. Ini pas beliau marah-marah di puskesmas jadilah pengusaha. Iya. Pengusaha emang gitu. gitu. Iya. Saya sepakat karena memang apa ya? Kalau untuk nyari kaya nggak bisa lewat ini ya. Bisa juga sebenarnya. Tapi mungkin
harus sekolah lagi, Iya. profesor jadi spesialis, profesor dan lain sebagainya. Pembicara juga mungkin. Tapi kalau misalnya memang saya juga bisa, maksudnya kerja banting tulang dari pagi sampai pagi, dari pagi sampai malam lah. Iya, iya, iya. Memang ekstra ya. Effort banget lah. Intinya selama sanggup ya sanggup, kejarlah kejar. Iya, betul, betul. Tapi kalau misalnya emang kalau dilihat motivasi awal ya, rata-rata orang ingin menyekolahkan anaknya atau mungkin ingin jadi dokter, memang ya untuk mengabdi. Saya pribadi emang kayak gitu, emang apa ya, hasrat menolong itu tinggi enggak juga sih, karena malas-malasan juga. Tapi maksudnya hasrat kita menolong itu memang akan sensitivitas di kedokteran. Nah, oh iya, soalnya iya, kita kerja sambil menolong orang, sama kayak ini loh. Kalau kita ingin kerja, mungkin ingin hasrat ingin masuk surganya, ya udah jadi ulama atau jadi ahli ibadah, apapun kerjaan yang intinya langsung direct ya, direct. Bukan berarti kerja lain ini nggak ada korelasi ke bisa tapi bisa. Jadi yang berkaitan dengan agama langsung gitu ya. Atau jadi ustaz itu kan langsung. Di umrah, mungkin haji. Iya. Jadi kan sambil beribadah ya dapat juga. Tapi kalau misalnya itu kan cuman segelintir yang bisa didapati. Nah, kan, kalau enggak juga, kalau umrah kan bisa juga sih. Enggak, kan cuman orang yang mampu lah gitu. Tapi kalau dokter kan bisa mencakup semuanya. Kan kalau orang nggak sehat nggak bisa juga umroh, Dok. Itulah. Iya. Jadi dasar awal itu memang mahal di awal. Tapi uang kuliahnya ya. Uang kuliahnya masuk kedokteran itu memang awalnya aja yang mahal. Per semesternya nggak terlalu. Ya, kalau sekarang rata-rata udah sama lah. Kalau di ujung gimana? Di ujung nggak. Dokter Karena kalau nanti ini di akhir tahun ada ujian akhir, bayarnya ya itu mahal. Itu berapa itu? Kiraan 3,5 juta kalau nggak salah. Jadi 3,5 juta. Jadi pas ujian itu ada kok kawan-kawan yang memang gagal dan ujian sampai berulang-ulang kali. Berarti bayar lagi Bayar lagi. per ujiannya? Karena ujian ini bukan dari pihak kampus tadi, tapi dari pihak kolegium kedokteran. Kolegium kedokteran itu kayak gimana tuh? Organisasi yang membawahi profesi kedokteran yang dipusatkan di pusat di Jakarta berarti ya? Nah, bukan dunia ya? Bukan WHO gitu, bukan. Ya, jadi memang ini yang memiliki standarisasi dokter. Standarisasi dokter, iya. Ujian kelayakan kita. Penentuan lah ya, penentuan ini. Kalau yang lain kan emang cukup kompre, udah ini kan tanggung jawab kampus udah. Kalau ini enggak, makanya memang bayar uang ujian. Tapi itu berarti kita bisa milih? Nggak bisa milih. Harus ikut. Kalau nggak ikut ya udah, kita nggak punya surat tanda registrasi, kita tidak terdaftar sebagai dokter, dan kita tidak bisa melakukan praktek kedokteran secara legal. Oh, oke. Berarti ujian praktek gitu. Ujian apa ya istilahnya? Kayak gini deh. Kita mengambil sertifikat praktek lah. Kayak bikin SIM. Iya. Kita bisa bawa motor, kita bisa punya helm dan lain sebagainya. Izinnya lah ya. Tapi izin praktek. Bisa legal kalau kita tidak punya KTP, tidak punya SIM atau STNK. Oh ya, oke, paham. Itu teman-teman, buat teman-teman yang ingin kuliah ya, boleh diperkirakan, tapi tidak tertutup kemungkinan buat siapa saja yang mengikuti itu. Banyak kok yang di luar sana orang biasa bahkan tidak berkecukupan, tapi luar dokter yang jauh lah daripada perkiraan sebelumnya gitu. Ada beasiswa, yakin aja sama ini ya, sama kemampuan. Soalnya ya saya pribadi meskipun bukan bidik misi, kan main saya itu kawan-kawan bidik misi banyak. Kawan kosan pun kami bertiga yang maksudnya lebih lama ya, dan juga satu lagi berempat. 2 tahun kami bersama yang berempat. Selebihnya kami bertiga, ada yang berdua. Artinya yang lama di kosan itu bertiga, 2 orang itu bidik misi kawan-kawan ini. Kalau kualitas otaknya dengan dirinya memang lulusan undangan. Oh, oke. Kalau saya nggak tahu mau ujian nih, mentok dah namanya nggak salah di Indonesia, nanti dicari-cari nanti terganggu dia. Kalah saing ya. Mana tuh mereka mau nikah, jadinya takutnya nanti nggak jadi nikah karena banyak followernya nanti. Enggak sih, itu tergantung dokternya aja sih, pikiran dokter yang kayak gitu.
Nah, jadi kayak gitu. Jadi kawan-kawan ini memang pintar dan mereka undangan. Dan Kalau dari segi kemampuan intelektual luar biasa lah ya. jadi ya udah mereka ada bidik misi. Yang untuk angkatan berikutnya memang ada juga bidik misi. Jadi mereka nggak bayar kuliah, cuma kan ya syarat untuk bidik misi ini ada surat keterangan tidak mampu dan misi dari sekolah kalau nggak salah. Kayak gitulah. Nanti intinya kalau kawan-kawan yang ingin masuk kedokteran apa ya? Persiapkan dulu lah. Ya. Nanya. Soalnya dia masuk kedokteran. Namanya orang kampung dan namanya pemikiran lama ya. Gambaran kedokteran yang terbaik itu yang kayak dulu, intinya dokter ini lulus bisa langsung kerja bebas. Intinya nggak mesti mikirin duit lah. Harus ini harus itu. Ternyata kami setelah lulus kedokteran dari kampus yang kayak tadi ujian terakhir nih, harus lagi pengabdian 1 tahun. Bukan pengabdian juga sih, istilahnya pengayaan atau pengayaan dan pemberdayaan, pemantapan keilmuan selama di kedokteran. Nah, jadi 1 tahun itu masih dibimbing oleh senior. Nah, baru habis itu bisa bekerja. Dan meskipun 1 tahun itu udah digaji, tapi kan dalam waktu 1 tahun ini hingga 5 tahun kan surat tanda registrasi yang tadi kan kita UKDI nanti kita mendapatkan surat tanda kelulusan. Nah, berkas ini bisa untuk mengurus izin praktek kayak gitulah, dan mengurus surat tanda registrasi awalnya. Dan sekali 5 tahun diperbaharui. Nah, memang harus diperbarui ya? Diperbaharui. Untuk syaratnya ini memang harus ikut pelatihan ini, pelatihan itu. Oke. Juga butuh kos kayak gitu, butuh biaya. Memang ini ya, memang membutuhkan ya, dokter sama dengan biaya lah gitu ya. Iya, sampai kerja pun tetap harus mengeluarkan biaya. Makanya mungkin meskipun saya masih baru tamat, terus kemudian kenapa ada senior yang pagi udah kerja di sini, sore nanti lagi praktek mandiri, nanti jadi lagi teman juga kayak gitu. Saya juga itu sebenarnya, tapi lebih ke platform online, masuk online bisa. Yang ini ya, simpati dok ya. Simpati dok. Kan ada itu. Enggak. Halo dokter. Iya. Boleh di-mention? Kan ini. Takutnya kan dibilang promo. Enggak ada ya. Kita nggak ada sponsor ya. Jadi memang luar biasa mahal ya dari awal. Tapi kalau misalnya udah praktek nih, apakah benar pas praktek itu di luar ini ya, di luar BPJS, di luar KIS, apalah gitu, yang memang bayar uang gitu, sekali periksa 5 juta, 2 juta gitu? Bisa mungkin kalau prakteknya di Malaka ya. Kalau di sini rata-rata kalau di kampung ya, kawan-kawan yang bikin di kampung rata-rata sekali berobat itu sekitar 30.000. Ya kalau di kampung ya. 30.000. Kalau di daerah lain kayaknya 80 sampai 100.000. 100.000 paling tinggi lah ya. Kecuali kalau spesialis mungkin udah ratusan ribu. Oh iya. Kalau jutaan itu biasanya memang mungkin klinik yang dilengkapi fasilitas labor. Iya. Dan intinya alat-alat pemeriksaan penting yang lainnya. Jadi kita ngapain sekali untuk paling nggak tahu ya, kalau saya pribadi mungkin penting BPJS saya aja kelas 3 nih. Karena malas bayar. Tapi kalau misalnya kalau BPJS ini pemerintah ya, bukan pemerintah sih, tapi kita yang bayar. Iya. PBI, penerima bantuan iuran. Iya. Itu teman-teman untuk seputaran pendaftaran untuk jadi seorang dokter gitu ya. Tapi beda lagi kalau misalnya teman-teman ingin mengambil spesialis. Spesialis itu mandiri, sekolah lagi ya kan, mandiri banget tuh bayarnya. Bayar lagi dan nggak bisa kerja pas. Ya harus fokus kan. Iya benar. Kalau koas itu apa itu dok? Saya dengar sering banget tuh orang dengar koas lagi koas gitu. Jadi di kedokteran itu ada kuliah preklinik dan ada klinik. Nah, koas ini klinik. Intinya kalau untuk sekedar teori, meskipun ada praktek tapi nggak langsung ke pasien, itu di preklinik 3,5 tahun dapat gelar sarjana. Dan koas ini untuk mendapatkan gelar profesi, untuk gelar dokter. Kalau misalnya sekarang kawan-kawan yang pendidikan mungkin tahu nih, ada sarjana pendidikan SPD. Nah, nanti mereka ada juga tambahan pendidikan lagi nih, PPG, program profesi guru. Kalau yang ini SPOG gitu? Itu spesialis kandungan. Berarti? Jadi nanti
isunya kemarin tuh kalau kawan-kawan di pendidikan ada gelar GR nanti guru. Enggak ya, Nah, gladi resik gitu. guru. Oh guru. Kalau dulu juga ada isunya sarjana teknik kalau nggak salah. Mereka juga ada pendidikan profesi tambahan. Jadi mereka bisa melekatkan gelar insinyur. Jadi fungsi koas ini Sama kayak gitu intinya gelar profesi. Jadi gelar profesi. kalau sekedar untuk ilmu ya bisalah mungkin gambaran-gambaran kasarnya Oh. di sarjana. Tapi untuk prakteknya di profesi sama kayak perawat juga ada kan. Dia sudah sarjana keperawatan. Ada juga profesinya nurse. Iya, iya nurse. Kalau farmasi juga kayak itu ada sarjana farmasi, ada juga tambahan kuliahnya jadi apoteker. Apoteker ya, betul, betul. Sarjana hukum juga kalau nggak salah ya juga. Jadi setelah sarjana hukum dia bisa mendaftar untuk pendidikan advokat atau notaris kalau nggak salah. Iya, iya. Nah bisa, kayak bisa. itulah intinya. Ya mungkin kita bisalah memiliki basic kesehatan kedokteran. Tapi untuk berpraktek kita harus sudah terpatri profesi dokter di depan. Iya. baru bisa praktek. Berarti semua dokter yang ada di Indonesia maupun dunia itu untuk jadi untuk bisa praktek harus koas. Kalau iya Harus koas ya. rata-rata ya. Kalau mungkin namanya aja beda ya. Kalau di Malaysia keos atau apa gitu ya. Iya, Iya. rata-rata gini, mereka bagi junior clerkship dan senior clerkship. Mm-mm. Artinya ya kalau di sini rata-rata pre-klinik dan Preklinik. Oke. ada 2 fase pendidikan. Apa sih pendidikan? Kalau Berarti misalnya ini tamat preklinik dan dapat gelar sarjana mau kerja ya kerjalah, tapi nggak bisa untuk buka praktek dan mengobati orang. oke, cuman teori aja ya. Bisa sih di administrasi mungkin di dinas kesehatan kalau butuh sarjana Ya. S1 kedokteran. Selesai preklinik baru ada tuh DR gitu. Preklinik gelarnya sarjana kedokteran. Sarjana kedokteran berarti di ujung ya, ujung nama. Di belakang nama. Di kalau nama. Kalau misalnya di awal itu yang Di awal itu yang dokter tadi. dokter itu Klinik untuk koas. oh, udah koas. Oh, Di sana ada dok. mana dok? Yang belakang itu Yang ini? sudah sarjana ya. Yang itu. Yang ini. Yang ini. Nggak ada namanya dok. Ya emang nggak dibikin namanya. Ah, ilegal nih dok. Kan foto. Oh, fotonya. Oh, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Memang butuh biaya, tapi jangan berkecil hati teman-teman. Ada jalan. Bisa kok, ya. Bisa kok. Kalau intinya gini loh, yang sebelum kawan-kawan mikir kuliah itu, yang tadi balik ke motivasi kenapa ngambil kedokteran nih. Intinya balik ke diri kita. Kita ingin hidup kayak gimana sih, sukanya gimana. Soalnya Iya. saya dulu pas sanawiyah ini kan setingkat SMP. Pas tes psikotes ya, tes minat bakat, emang bakat pertama itu tes minat bakat itu medikal, yang kedua sosial, yang ketiga musikal. Oke. Melenceng ya. Medikal, sosial ke musikal. Dari IPA, IPS, Iya. Nyampur tuh. nggak tahu juga. Soalnya emang saya pribadi kayak gitu ya. Suka bersosial mungkin nggak juga sih, nggak terlalu suka juga. Maksudnya, Suka sosial tapi suka menyendiri juga. ya intinya sesuai kebutuhan, Iya. sesuai mood. Betul. Tergantung lingkungan juga. Iya. Kalau lingkungannya nggak mendukung kita nggak ini. Apalagi dulu pas sananya kan emang suka apa ya, suka musik, main band, Iya. sampai jadi kamelis ya. Ya. Nah, jadi Tapi ikut lah. jadi yang kayak gitu. Jadi pas SMA mulai berubah keinginan mau ambil hukum. Ini soalnya cita-cita mau jadi pahlawan nih. Kalau hukum Iya. kan kayaknya nggak bisa membela kebenaran. Kayak Kenapa nggak jadi Spiderman aja dong? kan itulah. Iya. Mungkin karena termotivasi dengan kayak gitu. Tapi karena udah diskusi ternyata udah kuliah jurusan IPA, ngapain sih ambil hukum lagi? Oh, biar linear. Memang yakin bisa merubah Indonesia dengan jadi sarjana hukum kayak gitulah, intinya kayak gitu. Iya.